Halo, gue mendapat surat dari JJS, yaitu TSK baru yang dimana nggak tahu ini apa. Kontrak kerja. Oh my god, kontrak kerja. Gue baru pulang banget. Ini panduan. Ini terus ini kontrak kerjanya berada. Aduh. Oh, kontrak kerjanya udah ada dari tanggal 31, jadi tinggal dikirim aja. Yasunori no Mizu. Ini mungkin agak panjang dan gue akan ngepost di di IG, nggak di YouTube lagi. Ini membacakan perjanjian kerja. Wow, 2026. Oh, bulan 12 tanggal 1 sampai 2029 bulan 11 tanggal 30. Gue masuknya bulan 12, anjir. Berbahasa dapat diperbarui, tidak diperbarui kita penilaian. Volume kerja. Apakah ada batas perpanjangan? Tidak ada. Jika dibuat perjanjian kerja waktu tertentu dengan perusahaan yang sama sebagaimana diatur dalam undang perjanjian kerja atau periode kontrak lebih dari 5 tahun. Dengan mengajukan permohonan untuk membuat perjanjian kerja tanpa periode yang ditetapkan perjanjian waktu tidak tempat kerja, perekrutan langsung di bawah ini. Perekrutan syarat kerja terlampir. Lingkup perubahan. Tidak ada perubahan. Jika ada perubahan mohon ditulis. Tidak ada. Jam kerja. Lebih sinting lagi ya. Jam kerja mulai jam 9, jam selesai jam 10. Jadi 9 to 10 ya. Jam kerja ditentukan 1 hari 8 jam. Bila sistem berikut ini diterapkan pada pekerja. Jika digunakan sistem jam kerja yang dimodifikasi dalam waktu 1 tahun, lampirkan salinan kalender tahunan dalam bahasa yang dipahami. Shift kerja menggunakan kombinasi jam kerja berikut ini. Jam 9 mulai, jam selesai jam 8. Hari penerapan. Jam kerja dalam 1 hari 8 jam. Jam mulai. Oh, jadi shiftnya ada shiftnya dari jam 9 sampai jam 6. Terus dari jam 1 sampai jam 9. Hari penerapan 1 hari. Dari jam 9.30 sampai jam 4. Kok cepet? Terus dari jam 4 sampai jam 10. Hari penerapan jam kerja dalam. Oh, jadi di sini ada yang 5 jam
Itu kayaknya buat Baito, 5-6 jam itu buat Baito. Jam istirahat 45 sampai 60 menit, 1 jam lah ya. Jam kerja ditentukan mingguan, 40 jam, bulanan 168, tahunan 2000. Hari yang ditentukan mingguan 5 hari, bulanan 21 hari, tahunan 252 hari. Jam lembur ada, tidak ada. Detail ditetapkan dalam pasal nani. Hari libur reguler setiap hari Minggu, hari libur hari libur hari libur reguler setiap hari Minggu, hari libur nasional Jepang lainnya, liburan musim panas, liburan akhir tahun baru, Golden Week, jumlah libur tahunan 113 hari. Banyak gak ya? Hari libur non reguler 2 kali seminggu. Hari libur reguler setiap hari Minggu, hari libur nasional Jepang lainnya, liburan musim panas, liburan akhir tahun dan tahun baru, Golden Week, jumlah libur tahunan 113. Oh, gue nggak tahu ini. Aduh, ini tuh artinya apa ya? Apakah ini gue dapat libur? Mari kita tanya ChatGPT dulu ya. Kita tanya ChatGPT dulu. Jangan senang dulu, Ai. Jangan senang dulu. Hari libur nomor 1 itu maksudnya apa? Ada. Dapat nah, terus cuti. Tapi gue dapat hari libur nasional Jepang, terus hari libur musim panas, libur akhir tahun, dan libur tahun baru, Golden Week kan? Iya, betul. Jadi hari Minggu itu adalah hari libur tetap. Selain itu ada juga hari merah nasional Jepang, terus ada libur musiman kayak musim panas, akhir tahun dan tahun baru, dan Golden Week. Kalau dijumlahin, total hari liburnya setahun sekitar 113 hari. Kan itu Sonoato, terus Natsu, apa itu tulisannya? Hari libur hari libur nasional Jepang tuh bukan yang lain, tapi cuman dapatnya tuh cuma liburan musim panas, libur akhir tahun dan tahun baru, sama Golden Week. 3 itu aja. Ya. 3 itu aja. Gue dapatnya cuma. Karena salah paham. Iya, kayaknya kamu bacanya udah benar. Kalau di situ yang tertulis itu cuma setiap hari Minggu dan lain-lain, itu maksudnya ya 3 hal itu ya. Berarti memang hari libur nasional Jepang yang lain itu nggak otomatis jadi hari libur kamu. Kecuali memang tertulis jelas Shukujitsu Yasumi. Yang artinya hari libur nasional Jepang itu juga hari merah itu buat kamu. Coba kirim foto atau sebutin kalimat lengkapnya di dokumen tersebut. Nanti gue bisa cek lebih akurat biar kita sama-sama paham ya. Nggak ada, udah, thank you. Nah, terus ada cuti berbayar tahunan bila telah bekerja minimal 6 bulan selama 10 hari. Bila belum bekerja minimal 6 bulan, tidak ada. Setelah
6 bulan berlalu, cuti lainnya berbayar, tidak berbayar. Cuti lainnya, cuti pulang sementara bila pihak kedua ingin kembali untuk sementara ke negaranya, ia harus diberikan cuti yang diperlukan sesuai batasan butir 1 dan 2. Masalahnya kalau misalnya kontrak kerja kayak gini tuh suka nggak diisi, Pak. Gue bingung. Gaji pokok, gaji bulanannya 190.800, ini gaji harian, gaji per jamnya nggak ada. Jadi tingkat tambahan pembayaran untuk lembur kerja di hari libur atau ke tengah malam. Kerja lembur maksimal 60 jam sebulan sesuai ketentuan hukum 25%. Kerja di hari libur sesuai ketentuan hukum 35%. Kerja tengah malam 25%. Tanggal penutupan gaji tiap bulan tanggal 10. Tanggal penutupan gaji tiap tanggal bulan, akhir tiap bulan. Tanggal pembayaran gaji tanggal 10 setiap bulannya. Cara pembayaran gaji transfer bank. Pemotongan dari gaji berdasarkan perjanjian kerja dengan manajemen ada. Detail pemotongan dari gaji berdasarkan perjanjian. Detail ditetapkan kenaikan gaji ada. Dan lain-lain. Januari berdasarkan kinerja dan evaluasi. Bonus ada. Masa jumlah bonus 2 kali dalam setahun, Juni dan Desember. Uang pesangon tidak ada. Jumlah libur kerja, tunjangan libur kerja ada. Terus prosedur pengunduran diri alasan pribadi. Pemberitahuan disampaikan kepada presiden direktur kepala pabrik 90 hari sebelum pengunduran diri. 90 hari itu berarti 3 bulan. Mantap. Alasan prosedur pemutusan pihak. PHK dilakukan bila ada alasan yang tidak dapat dihindari oleh pekerja bersangkutan. Diberikan pemberitahuan awal setidaknya 30 hari sebelum PHK dan diberikan minimal 30 hari upah rata-rata. Untuk PHK berdasarkan alasan disebabkan oleh kesalahan pekerja asing berketerampilan khusus, ada kemungkinan PHK dilakukan dengan segera tanpa pemberitahuan. Nah, itu sama. Terus lainnya, kondisi keikutsertaan asuransi sosial, dana pensiun kesejahteraan, asuransi kesehatan, pemeriksaan kesehatan saat perekrutan. Setiap individu wajib menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum bergabung dengan perusahaan dan menyerahkan hasil kepada perusahaan. Pemeriksaan kesehatan berkala. Loket konsultasi untuk hal-hal terkait perbaikan manajemen ketenagakerjaan. Nama divisi CEO atas nama Yasunori Nomizu. Apabila pihak kedua tidak dapat menanggung biaya kepulangan saat pihak kedua akan pulang setelah perjanjian ini berakhir, pihak pertama akan menanggung biaya perjalanan tersebut dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk memastikan kepulangan tersebut berjalan lancar. Thank you so much. Ya. Nah, di sini ada pembayaran gaji. Gaji bulanan 190.800. Jumlah gaji per jam dalam gajian kayak gede. Satunya 1.225. 1.225 jumlah gaji per jamnya. Nominal dan cara penghitungan berbagai tunjangan tidak termasuk upah tambahan lembur. Tunjangan kehadiran penuh 15.000. Tunjangan gak ada lagi. Jika upah lembur yang tetap memperbaiki upah lembur 59.200. Persyaratan pembayaran terlepas dari ada lembur atau tidak. Persyaratan pembayaran.
Terlepas dari ada lembur atau tidak, tunjangan lembur akan dibayarkan sejumlah 38 jam. Upah tambahan lembur akan dibayarkan sebagai tambahan untuk kerja lembur melebihi 28 jam. Perkiraan besar pembayaran tiap bulan sekitar 265.000. Item yang akan dipotong saat pembayaran gaji, pajak sebesar 5.680, premi asuransi sosial berapa? 36.686 yen. Terus premi asuransi ketenaga kerjaan 1.457. Terus biaya makan tidak ada, biaya tempat tinggal tidak ada. Lalu potongannya sebesar berapa? Sebesar 43.823 yen. Besar potongan sekitar seperti itu. Pendapatan bersihnya sekitar 221.177 yen. Dengan catatan tidak ada absen kerja dan tidak termasuk upah tambahan lembur. Nah, kalau ada tambahan lembur lagi, ada lagi. Ya Allah. Gue sedih banget deh. Gue sedih banget anjir. Dan ini isinya sama. Dan gue harus rencana bantuan. Bantuan apa ini? Jaminan netral pemberian. Apa ya? Sebenarnya ini tuh harus dibaca kan. Laporan penerima pemeriksaan, surat konfirmasi panduan awal. Nah, ini dokumen gue. Baiklah. Seperti itu ya teman-teman. Nanti untuk detailnya ada lagi, ditunggu aja.